warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah Bunda Sobat Muardi, bertemu kembali di acara Muardi Wae Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Pagi ini bersama saya kembali Dr. Masai Lukna, spesialis anak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama narasumber kami, Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan magister kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Lukna. Insya Allah. Di tengah-tengah bulan puasa Ramadan, kita harus sharing informasi nih, Dok. Iya. Pada sahabat Muardi sekalian. Siap. Semoga berkah ya, Dok ya. Amin ya Puasanya. Rabbal Alamin. Iya. Beliau adalah konsultan tumbuh kembang pediatri sosial anak di RSUD Dr. Muardi. Pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai autisme pada anak ini, Dok. Sebelumnya mungkin Dr. Hari bisa sedikit menjelaskan mengenai autisme sendiri, itu penyakit seperti apa, Dok, pada anak? Ya, jadi autisme itu merupakan salah satu bentuk kelainan dari perilaku. Ya, di mana pada autis ini, ya, seorang anak itu mengalami gangguan yang berat untuk bisa melakukan interaksi baik verbal maupun non-verbal. Begitu. Jadi kadangkala kan ada anak-anak yang memang terlambat bicara ya. Tetapi dia dengan bahasa tubuhnya masih bisa berkomunikasi dengan baik ya. Seperti kalau dia meminta, ya maka dia akan menunjuk, bisa menunjuk atau bisa kemudian menggunakan benda ya untuk mencoba mengatakan sesuatu. Nah, pada anak autis ini tidak bisa. Itu. Jadi ada 3 gejala utama pada anak dengan autis. Yang pertama adalah 1, dia mengalami hambatan berat ya untuk melakukan interaksi baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, ada keterlambatan bicara. Kemudian yang ketiga, ya ini yang menjadi ciri khas, yaitu ada gerakan-gerakan yang sangat khas atau perilaku-perilaku yang sangat khas yang dilakukan berulang-ulang. Gitu. Jadi bukan hanya gerakan saja, Dr. Lukna, tetapi juga bisa berwujud dia seperti rutinitas perilaku. Begitu. Rutinitas yang terus berulang ya, Dok? Iya, kalau yang paling terkenal kan flapping ya. Flapping, dia tiba-tiba loncat-loncat sambil tangannya seperti ini ya. Kemudian bentuknya bisa berbagai macam kalau yang saya temui. Ada yang kemudian dia terobsesi hanya kepada kertas, buku ya, dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ada yang kemudian sama sendok, ya. Ada yang kemudian perilakunya tadi yang seperti saya sampaikan, setiap kali habis mandi, ya, dia akan melakukan ritual keluar ke teras, ya, kemudian berdiam diri. Nanti masuk lagi, dan itu dilakukan setiap kali sehabis mandi, setiap hari, gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, itu merupakan gangguan perilaku yang patognomonis, ya, stereotipik, ya, akan khas sekali pada setiap anak. Itu, jadi definisinya autis itu harus terpenuhi 3 ini. Dr. Lukna. Nah, yang sering sekarang terjadi adalah ya para orang tua atau masyarakat kemudian menstigmatisasi ya kan keterlambatan bicara ini sebagai suatu autism. Padahal bukan sama sekali. Jadi autism itu harus 3 syarat ini terpenuhi. Begitu. Iya, jadi begitu Ayah Bunda. Autisme itu merupakan suatu gangguan perilaku seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari Wahyu Nugroho. Sekedar mengingatkan bagi ayah bunda sobat Muardi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar di kanal YouTube, Instagram maupun di Yahoo RSUD Muardi. Kita sambil berbincang-bincang dahulu melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mungkin Dr. Hari, kalau untuk anak yang dengan autisme sendiri itu biasanya kapan bisa dideteksi dan melalui tanda awal gejala seperti bagaimana kita bisa mendeteksi anak autis? Ya, jadi autism itu dia bisa mulai kita lakukan screening sejak usia 18 bulan. Ya, dimulai 18 bulan.
kita bisa mulai lakukan untuk screening, ya, pemeriksaan screening. Kemudian apa saja tanda-tanda khas awal ya, awal yang mungkin bisa digunakan sebagai patokan untuk kemudian berkonsultasi kepada dokter anak atau kepada dokter anak konsultan, gitu ya. Yang pertama adalah satu, ketika anak tidak bisa bermain peran, ya. Jadi kan kita kan sering tuh Dokter Lupna ya, misalnya seorang anak ya pura-pura buatkan minum buat mamahnya, pura-pura nyuapi siapa bonekanya gitu. Kemudian kalau yang cowok dia pura-pura main mobil-mobilan, tembak-tembakan. Nah, anak autis tidak bisa bermain seperti ini. Imajinatif ya, Dok? Iya, betul. Kemudian anak autis juga dia yang gejala awalnya dia tidak bisa untuk menunjuk sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau misalnya dia ingin mengambil sesuatu di atas lemari ya, pada anak yang normal dia akan berusaha untuk menunjuk, untuk meminta tolong. Ya, tetapi kalau pada anak autis dia tidak mampu untuk menunjuk, melainkan hanya menarik-narik saja orang tuanya, mamahnya atau papahnya ke dekat lemari itu. Gitu. Terus kemudian kontak matanya tidak ada sama sekali. Ya, jadi tidak pernah ada dia bisa melakukan kontak mata atau interaksi mata bahkan dengan orang tuanya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, termasuk kalau ada keterlambatan bicara pada usia 18 bulan. Di 18 bulan itu seorang anak normal seharusnya dia sudah bisa panggil ayah, ibu, papa, mama secara spesifik ya, salah satu saja sudah boleh. Kemudian ditambah harus bisa menguasai 3 kosakata yang lainnya selain papa, mama tadi. Ya. Dan untuk reseptifnya anak tersebut seharusnya paling tidak sudah bisa 30 kata, Dokter Lupna. Jadi kalau ditanya mana kepala, mana mata, mana mulut, mana telinga, itu sudah bisa menunjuk sekitar 30 kata. Normalnya seperti itu. Ya, demikian Ayah Bunda Sobat Muwardi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari Wahyu bagaimana kita bisa mendeteksi tanda awal pada anak yang dicurigai kemungkinan adanya autisme. Jadi mulai dideteksi mulai 18 bulan ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau usia 18 bulan ternyata dia belum bisa bicara, apakah itu sudah terlambat, Dok, untuk mendeteksi autisme? Nah, tidak. Jadi itu adalah usia yang paling dini, Dokter Lupna, untuk mendeteksi autisme. Gitu. Tetapi sekali lagi saya ulangi bahwa tidak semua kelainan atau keterlambatan bicara itu merupakan bagian dari autisme. Gitu. Karena autisme ini kalau kita bicara prevalensi ya, Dokter Lupna, itu sangat rendah sekali. Prevalensinya hanya sekitar 1-2%. Ya, artinya sangat rendah sekali, sangat sedikit sekali. Ya, tetapi akhir-akhir ini kan kita seringkali tuh ya mendapat anak dengan stigmatisasi autisme. Nah, ini yang kemudian saya juga menjadi agak kurang setuju gitu. Apalagi ketika kemudian stigma itu sudah menempel pada anak tersebut, itu akan membuat down juga orang tuanya. Kemudian anaknya juga akan sulit mendapatkan sekolah gitu, dan ya kemana-mana lah efeknya. Makanya kita tidak bisa serta-merta untuk mendiagnosis autisme ini. Ya. Baik, saya persilakan kembali bagi Ayah Bunda Sobat Muwardi sekalian yang ingin bertanya. Ini sudah ada pertanyaan, Dok, kita bacakan dulu ya, Dok, dari Facebook RSUD Muwardi, dari Asraf Zulkaisi. Sudah hadir, ya, terima kasih. Kemudian Mbak Iswatun Yuliantini hadir, terima kasih. Kemudian ada Seria Puspita, izin bertanya, Dokter, apakah SID itu salah satu spektrum autis juga? Dan apakah makanan dengan gluten gula berpengaruh terhadap perkembangannya? Terima kasih. Wah, ini banyak ditanya ini ya, Dok. SID itu bukan autisme. Jadi SID itu sensoric integration disorder. Ya, jadi SID ini dia bisa berdiri sendiri, Dokter Lupna, dan memang ya
autisme ini salah satu gejalanya memang gangguan sensori. Tapi jangan diputerbalikan bahwa anak gangguan sensorik itu sudah pasti autisme, bukan seperti itu. Sama mungkin analoginya Dokter Lupna kalau kita misalnya begini, demam berdarah kan salah satunya gejalanya demam. Ya, tetapi tidak semua demam itu adalah demam berdarah. Ya. Nah, autisme juga seperti ini. Salah satu gejala dari autisme adalah gangguan sensorik. Tetapi tidak kemudian semua gangguan sensorik itu masuk ke dalam autisme. Hanya gitu. Salah satu tipenya. Betul. Ya, jadi SID ini memang dia diagnosis tersendiri. Walaupun memang pada anak autis dia ada gangguan sensorik. Ya. Kemudian untuk gluten ya, gluten gula ini memang sebenarnya secara bukti ilmiah, secara bukti ilmiah tidak ada satupun yang penelitian sampai saat ini yang saya baca dia bisa untuk mengurangi gejala autis maupun hiperaktif. Itu tidak ada. Dan sebenarnya yang menjadi mitos itu bukan untuk autisme, Dokter Lupna, tapi untuk ADHD ya atau hiperaktif tetapi bukan untuk autisme. Ya. Jadi yang gluten ini dia ditenggarai, dia akan bisa untuk mengurangi gejala hiperaktif. Ya pada anak-anak dengan ADHD. Nah, sedangkan pada autisme ini dia tidak ada gangguan hiperaktif. Kalau untuk ADHD memang sudah ada bukti ilmiah ya, Dok? Pada ADHD pun tidak ada sebenarnya. Hanya patogenesisnya. Hanya memang banyak berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saja begitu. Tetapi ketika dilakukan penelitian, uji klinis, dibandingkan anak yang menerima gluten dengan anak yang tidak menerima gluten, free gluten diet, ya pada anak ADHD, ini ternyata sama aja. Tidak ada perbedaan dari penilaian hiperaktifnya. Begitu. Jadi ya sampai saat ini rekomendasinya kita tidak menganjurkan untuk diet gluten tersebut gitu. Selain memang tidak ada manfaatnya, kami khawatir nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Karena nanti akan banyak sekali, Dokter Lupna, makanan-makanan yang kemudian akan dihindari. Restriksi. Iya, betul. Iya. Begitu ya Bunda Sevia, tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas saya pikir dari Dokter Hari. Kemudian ada dari Salbila, Samarinda sudah hadir. Terima kasih Samarinda. Kemudian dari Eka Rahma sudah hadir, Dok, di Kartasura. Halo. Samarinda jauh ya? Iya. Ternyata Sobat Muwardi sampai ke Pulau Borneo juga ya, Dok. Kemudian dari Asraf Zulkaisi Arfian. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah faktor gizi dan sering main HP saat si ibu hamil berpengaruh terhadap anak menjadi autis? Wah, ini mitos atau fakta ini? Iya, jadi Bapak Asraf ya ini ya. Iya. Memang sampai dengan saat ini di dunia kedokteran belum bisa menjawab apa penyebab pasti dari autisme. Ya. Nah, kemudian untuk faktor gizi ya, kan pola asuh dengan sering memberikan HP ataupun menonton TV, ya itu memang pada akhirnya nanti tetap akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, pada saat hamil itu faktor gizi yang paling penting adalah terutama untuk pemenuhan suplemen zat besi, ya, kemudian kalsium dan juga asam folat. Ya, yang ini nantinya ketiga jenis nutrisi ini digunakan untuk kepentingan janinnya, utamanya nanti pada saat sudah lahir. Ya, nah kemudian ya untuk pola asuh memang harus dihindari dengan banyak nonton TV dan main HP. Itu merupakan pola asuh yang tidak direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di dalam rentang usia 0 sampai dengan 2 tahun itu memang tidak boleh sama sekali, Dokter Lupna. Tidak boleh ada gadget maupun televisi ya, Dok? Jadi screen time itu tidak diperbolehkan sama sekali, entah itu menonton TV,
entah itu dengan menggunakan HP, layar HP, tablet, ya. Yang diperbolehkan hanya satu, video call. Karena pada saat video call itu harapannya masih ada interaksi dua arah. Tetapi untuk yang lainnya 0 sampai 2 tahun itu 0 untuk screen time-nya. Kemudian nanti di usia 2 sampai dengan 5 tahun itu maksimal ya, maksimal itu 2 jam per hari. 2 jam per hari. Itu pun harus dengan pendampingan orang tua. Sehingga nanti tetap terjadi interaksi komunikasi antara anak dengan orang tua. Iya. Jadi memang tidak ada penyebab langsung. Iya. Memang banyak berita yang beredar ya dok, terutama mengenai penyebab autisme ini ya. Mungkin dari para orang tua penderita juga banyak yang mengkhawatirkan untuk kejadian berulang gitu ya dok ya. Mungkin kalau dari sisi medis ada kemungkinan nggak dok faktor genetik yang bisa memicu kejadian berulang untuk pada satu keluarga itu terjadinya gen autisme pada anak berikutnya gitu dok? Salah satu memang yang menjadi faktor resiko adalah genetik. Ya, salah satu yang menjadi faktor resiko, dan ada beberapa kasus memang Dokter Lupna yang kemudian saya temukan anak pertama autis, anak kedua autis, atau kemudian pada anak kembar dua-duanya autis gitu. Jadi memang masih ada dugaan bahwa autis ini berperan di dalamnya adalah juga genetik, tetapi bukan menjadi penyebabnya, baru sampai di tingkatan faktor risiko gitu. Ya, jadi begitu ya Bunda. Mungkin untuk penyebab autis sendiri sampai sekarang masih belum jelas, walaupun banyak teori yang sudah berkembang, tapi yang paling bisa dimungkinkan dari faktor genetik ya dok. Iya, salah satunya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya dok, sudah ada dari Seria Puspita. Apakah kelebihan AADHA berpengaruh terhadap terjadinya SID, dokter? Tidak ada bukti langsung ya bahwa AADHA ini akan kemudian memunculkan kelainan SID ini. Tetapi memang untuk AADHA sendiri ini sudah ada rekomendasi yang terbaru bahwa harus seimbang antara AA dan DHA-nya. Kalau dulu kan kita hanya fokus kebanyakan di DHA-nya saja, AA-nya dilupakan. Ternyata memang ada negatif feedback ya, kalau yang kemudian kalau nggak diberikan dua-duanya, malah satunya nanti akan turun ya kadarnya. Maka AADHA ini dia harus diberikan secara berimbang begitu. Dan kalau sebenarnya secara makronutrien, mikronutrien sudah cukup ya, tidak perlu suplemen khusus AADHA gitu. Yang perlu dan direkomendasikan secara resmi saat ini kan hanya suplementasi zat besi usia 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap SID? Sama seperti autisme, kita SID juga belum tahu apa penyebabnya. Ya memang akhir-akhir ini prevalensinya agak meningkat ya, entah oleh karena kesadaran masyarakat ya untuk kemudian mendapatkan layanan kesehatan, atau memang secara prevalensi ini cenderung meningkat, saya juga belum tahu. Ya begitu. Terima kasih dok. Kita beralih ke Instagram dok, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Fania Azahra. Dok, apa faktor autisme? Oh, mungkin ini faktor penyebab mungkin ya dok? Iya. Apa autisme ini bisa dideteksi saat bayi masih dalam kandungan? Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, bisa diulang singkat dok. Jadi kalau di dalam kandungan tidak bisa ya. Faktornya ada banyak sekali ya, diantaranya genetik tadi, kemudian kelainan-kelainan pada saat kehamilan, entah itu oleh karena infeksi yang paling banyak ya, atau trauma ya, atau yang lainnya. Kemudian BBLR, prematuritas itu juga jadi faktor risiko terhadap terjadinya autisme ya. Kemudian hal-hal lain yang terjadi setelah lahir seperti kejang ya itu juga ini juga menjadi faktor terjadinya autisme. Tetapi kalau yang mendeteksi sejak di dalam kandungan belum bisa dilakukan. Ya ini dilakukannya paling dini, paling cepat itu usia 18 bulan. Oh ya, baik dok. Nah berarti diagnostik untuk autisme sendiri ini pemeriksaan apa dok yang perlu dilakukan sekiranya
memang kita ada kecurigaan suatu anak itu menderita autism di usia 18 bulan ya dok? Ya, jadi yang saya himbau juga kepada ayah bunda yang mempunyai anak, terutama yang berada di bawah usia 12 bulan, untuk selalu melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan buku KIA. Ya, yang warnanya pink. Pink itu ya dok. Di dalam buku KIA tersebut, Dr. Lupna, itu juga ada kuesioner mengenai gangguan-gangguan perilaku. Ya. Nah, apabila nanti memang ditemukan ya berdasarkan kuesioner itu yang ada di buku KIA bahwa ada kecenderungan untuk mengalami gangguan perilaku tersebut, maka kemudian bisa berkonsultasi ke puskesmas. Nanti puskesmas yang kemudian akan melakukan screening lanjutan. Nah, apabila memang benar ditemukan ada indikasi ke arah kelainan pertumbuhan dan perkembangan, mungkin nanti akan dilakukan rujukan ke dokter spesialis anak. Begitu urutannya. Ya, yang bisa dilakukan orang tua di rumah, manfaatkan sebaik-baiknya buku KIA yang warna pink untuk melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan, terutama usia 0 sampai 12 bulan. Iya. Di sana isinya cukup lengkap ya dok, mulai dari pertumbuhan, perkembangan imunisasi, usia-usia imunisasi, stimulasi, cara pemberian stimulasi, nutrisi, itu sudah lengkap pendamping semua. ASI, pembuatan, ya. Begitu ayah bunda sahabat Muardi, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya di Instagram dari Vero Wikamia. Selamat siang dok, mau tanya apakah autis ada levelnya dan apakah bisa disembuhkan? Ya, memang kita ada mengenal yang namanya CARS. Ya, jadi Childhood Autism Rating Scale. Jadi memang itu merupakan suatu alat diagnostik ya untuk mengukur tingkat keparahan dari autis. Ya, di situ skornya adalah 0 sampai dengan 60. Ya. Semakin tinggi skornya berarti tingkat keparahannya semakin tinggi. Begitu. Dan ini dilakukannya tentu di dokter spesialis anak yang bisa melakukannya. Kemudian autis ini yang menjadi targetnya adalah kita bisa mengoptimalkan dokter Lupna, mengoptimalkan sesuai dengan potensi yang di adik punya. Begitu. Apa potensinya? Gitu. Hampir sama dengan semua anak-anak berkebutuhan khusus, kita akan optimalkan sesuai dengan potensi yang genetiknya atau potensi yang dia punya. Begitu. Iya. Untuk autisme sendiri ini memang ada hubungannya dengan gangguan kognisi ya dok? Iya, karena semua gangguan perkembangan tidak hanya autisme saja ya. Jadi keterlambatan motorik, keterlambatan bicara, autisme, ya hiperaktif, itu nantinya kita khawatirkan akan mengganggu fungsi kognitif di usia 6 tahun. Nah, ini yang kemudian kita berjuang mati-matian sekuat tenaga jangan sampai ini terjadi begitu. Tetapi memang merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya gangguan kognitif di usia 6 tahun ke atas. Iya, tapi dari beberapa studi kasus dok, itu memang pada anak autisme itu gangguan kecerdasannya itu tidak pada semua sektor ya dok ya? Ya pasti ada keunggulan di salah satu sektor yang merupakan potensi bakatnya masing-masing ya dok? Betul, ya jadi di semua anak berkebutuhan khusus itu biasanya masih ada 1-2 domain yang kemudian dia memang bagus di area itu. Nah itulah yang kemudian menjadi titik fokus kita untuk mencari dan kemudian kita dorong di situ, kita optimalkan sehingga nantinya ya anak tersebut tetap bisa berprestasi ya sesuai dengan bidang yang dia paling optimal tersebut. Ya, gitu. Jadi begitu ayah bunda sahabat Muardi, bagi orang tua mungkin yang memiliki anak dengan autisme jangan mudah untuk berkecil hati karena memang masih ada kesempatan sesuai yang tadi dokter Hari sampaikan. Tinggal menggali potensi bakatnya ya dok ya, kemudian mengembangkan supaya lebih bisa berdaya guna dan meningkatkan kemampuannya di kemudian hari. Betul. Begitu ya dok. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya sudah ada dari Niko Raffi join. Halo ayah,
Kemudian dari Fani Azahra, maksudnya, oh ya maaf, itu tadi pertanyaan yang sebelumnya, faktor pemicu. Ya tadi sama aja ya, faktor pemicu, faktor penyebab. Kemudian sudah ada dari di Facebook Dok, sudah ada tambahan pertanyaan yang dari Bunda Tania Dewi Ambar Arum. Dok, apakah benar konsumsi seafood yang mengandung merkuri seperti kerang, kepiting yang dikonsumsi ibu hamil bisa memicu autisme pada janin? Ya, jadi sebenarnya tidak seperti itu ya Dokter Lupna ya. Jadi mitos, ya, ini mitos aja. Jadi yang benar begini, pada anak autis tadi yang seperti saya jelaskan di awal, dia ada gejala-gejala atau perilaku stereotipik. Ya, salah satunya adalah kemudian ada yang misalnya dia suka ngemuti sendok, ya garpu, atau kemudian suka makan tanah. Nah, anak-anak autis yang seperti ini itu kalau diukur kandungan logam berat di dalam tubuhnya menjadi sangat tinggi. Tidak melulu merkuri, tergantung barang yang dia kemudian sering makan atau sering hisap itu. Ya, kalau misalnya dia seringnya sendok, ya kadar aluminiumnya, kadar besinya akan tinggi di dalam tubuhnya, gitu. Jadi bukan kemudian logam berat menjadi penyebab autis, bukan. Tetapi anak dengan autis beberapa ya dia ada yang mengalami keracunan logam berat oleh karena tadi gejala stereotipiknya tadi, yang suka makan sendok, yang suka makan tanah dan lain sebagainya. Jadi bukan sebagai penyebab. Begitu. Jadi begitu ya Bunda, itu hanya mitos saja mungkin dari kesalahpahaman gejala yang timbul pada anak-anak autisme di masa awal. Kemudian pertanyaan berikutnya Dok dari Bunda Prita Mama Fafa. Dok, anak autis apakah disarankan untuk bersekolah di sekolah umum atau sebaiknya di sekolah khusus? Ini juga banyak pertanyaan seperti ini ya Dok. Tergantung level derajat dari autisnya. Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, ada namanya CARS ya, salah satu toolsnya, alatnya. Nah, kalau memang ya ini merupakan suatu autisme yang ringan atau bahkan sangat ringan, saya sarankan untuk bisa bersekolah di sekolah inklusi. Ya, ada namanya sekolah inklusi, Dokter Lupna. Sekolah inklusi itu adalah campuran antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Ya, di sini apa keunggulannya? Keunggulannya anak yang berkebutuhan khusus ini nantinya akan bisa diharapkan untuk mengejar yang anak normal ini. Begitu. Karena kalau kita sekolahkan di sekolah eksklusi, ya seperti sekolah luar biasa, ya, maka kekhawatiran kita anaknya malah akan menjadi lebih buruk. Karena di situ semuanya adalah anak berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku. Iya. Nah, nanti untuk bagaimana lebih tepatnya, monggo nanti dikonsultasikan kepada dokter spesialis anaknya, ya, untuk mendapatkan saran yang lebih baik. Gitu. Karena kan kita harus periksa secara langsung ya. Iya, begitu Bunda Mama Fafa. Sebaiknya memang setiap kasus harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang merawat, khususnya dikonsulkan kepada konsultan tumbuh kembang pediatri sosial kalau untuk masalah autisme ini. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya Dok, dari Seria Puspita. Bagaimana cara menggali potensi anak berkebutuhan khusus seperti SID dan autisme Dok? Ya, jadi sebenarnya yang paling paham mengenai anak tersebut adalah orang tuanya. Orang tuanya yang akan dengan mudah ya mengidentifikasi, oh anak saya senang musik, gitu, ya. Oh anak saya senang sekali menggambar, gitu. Oh anak saya kok saya lihat kok begitu ini ya sama binatang ya. Jadi kalau ngerawat binatang itu benar-benar telaten, gitu, ya. Jadi potensi-potensi ini sebenarnya sangat mudah dideteksi oleh orang tuanya. Karena yang sehari-hari bersama anak tersebut orang tuanya. Sedangkan kita dokter anak paling bertemu hanya 10 menit, 15 menit gitu. Ya, akan sangat sulit buat kita dokter anak untuk bisa menemukan bakatnya, ya potensinya. Tetapi begini Dokter Lupna,
ada beberapa pengalaman saya merawat anak dengan SID, ya. Anak-anak dengan SID ini kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa. Luar biasa. Saya sendiri belum tahu kenapa. Tetapi setelah kemudian saya berdiskusi dengan dokter tumbuh kembang yang lainnya, ternyata mereka punya pengalaman yang sama. Banyak kasus yang sama. Banyak sekali anak-anak SID ini yang punya kemampuan bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggrisnya itu cepat luar biasa. Gitu. Ya. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa tidak kemudian terus dipaksakan untuk berbahasa Inggris. Iya. Cuman saya tadi ada beberapa pasien saya yang seperti itu. Jadi diajari bahasa Inggris, kemudian responnya malah bicaranya menjadi lebih mudah bahasa Inggris dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya disuruh ngitung ya, 1 sampai 20 dia cepat banget dengan bahasa Inggris. Tapi begitu disuruh pakai bahasa Indonesia jadi bingung. Iya. Nah, ini sebenarnya orang tua yang peran sertanya harusnya akan lebih mudah ya untuk bisa mengenali potensi-potensi pada anaknya. Nah, ya, tetapi tetap harus hati-hati ya dok dalam pengenalan bahasa. Iya. Gitu. Ya baik. Beralih ke pertanyaan berikutnya, begitu ya Bunda. Kemudian dari Bunda Taruna di Gemolong izin menyimak. Ya halo Bunda. Kemudian dari Bunda Heni Marianti, betul. Kita beralih ke Instagram RSUD Muardi. Ini sudah ada pertanyaan dok dari Ardian Bayu. Dok, apa bedanya autis dengan ADHD? Mungkin bisa dijawab dokter. Ya, tadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya ulangi lagi bahwa autis ini dia satu ada gejala gangguan komunikasi baik verbal maupun nonverbal, dan ini berat, ya. Jadi benar-benar tidak ada kontaknya. Yang kedua ada keterlambatan bicara, ya. Yang ketiga ini ada gejala stereotipi tadi, ya. Sedangkan ADHD itu singkatan dari attention deficit hyperactivity disorder, ya, atau dalam bahasa Indonesianya disingkat sebagai GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi anak-anak dengan ADHD atau GPPH ini akan sulit untuk berkonsentrasi, ya. Dan yang kedua, dia juga ada gejala hiperaktif. Jadi bisa ada 2 tipe, Dokter Lupna. Ya, ada 3 tipe, sorry. 1 yang dia tidak bisa berkonsentrasi, 2 yang dia hiperaktif, yang ketiga campuran dari kedua tipe ini, mixed type, ya. Nah, beda dengan autis. Kalau autis tadi kan gejala yang paling bisa kita rasakan adalah tidak ada kontak mata. Tetapi kalau pada anak dengan ADHD, dia sama sekali tidak bisa mengerjakan suatu tugas atau nggak bisa diam. Jadi benar-benar kayak robot muter-muter kemana-mana dan tidak ada tujuannya. Jadi misalnya anaknya naik ke atas lemari, kemudian di atas nggak tahu mau ngapa, turun lagi ke bawah, masuk lagi ke kolong tempat tidur tanpa ada tujuan. Dan kalau dia misalnya ngambil barang, dia nggak tahu barang itu mau diapakan. Jadi kalau misalnya anak yang normal, misalnya dia mengambil mobil-mobilan ya, kemudian setelah ngambil dia akan bermain-main dengan mobil-mobilan. Kalau ini anak-anak ADHD nggak, dia ambil mobil-mobilannya dia terus mobil-mobilannya malah untuk pukul-pukul dan lain-lainnya. Tidak dimainkan sesuai. Iya, jadi ini memang berbeda. 2 diagnosis yang berbeda. Bahkan dalam ininya juga akan berbeda. Jadi kalau autis itu tadi masuk yang tadi gangguan perilaku berat, ya. ADHD tidak termasuk dalam gangguan yang di situ. 2 yang berbeda. Berbeda, gangguan perilaku yang berbeda, ya, Dok. Betul. Begitu, mudah-mudahan Ayah Ardian bisa lebih memahami ya. Kemudian sudah ada Kilyat Zaini dan Rizky Sulistianto yang join juga di Instagram RSUD Muardi. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dok dari Ibu Bunda Riz Partianti. Ini sepertinya saya kenal ini, perawat di Cepu dok. Oh. Assalamualaikum dokter, kami dari Cepu.
Ponakan sudah berumur 10 tahun, autis hiperaktif, juga mengalami kesulitan berbicara, tetapi untuk kemampuan berpikir bisa, cuma ngomongnya yang masih sulit, dokter, mohon saran. Ya, ini memang harus kita tegakkan dulu diagnosisnya ya. Jadi nanti ya saran saya ya datang ke dokter anak, nanti akan dilakukan screening ya. Kemudian setelah screening nanti kita akan tegakkan diagnosisnya. Nah, dari situ baru nanti kita bisa tentukan program-program terapi yang diperlukan. Begitu. Ya. Mungkin kalau bagi ayah bunda yang awal-awal menemukan anaknya dengan keterlambatan bicara, dok, misalkan sudah usia di atas 2 tahun belum bisa bicara, hal pertama apa mungkin yang perlu dilakukan ya, ke jadi dokter yang anak? sebenarnya begini Dokter Lupna, jadi untuk screening tumbuh kembang dengan menggunakan buku KIA ya, itu mutlak dilakukan setiap 3 bulan dari usia 0 sampai 12 bulan. Jadi kalau terjadi keterlambatan, kita tidak terlambat lagi untuk menanganinya. Nah, di usia nanti, tadi yang setiap 3 bulan itu 0 sampai 24 bulan. Sampai usia 2 tahun. Nah, nanti dari 24 bulan sampai dengan 72 bulan, ya, usia 5 tahun, itu dilakukan setiap 6 bulan. Nah, sehingga nanti kalau kita ketemu dengan keterlambatan, kita akan lebih cepat menemukannya dan lebih cepat untuk mencari pertolongan. Dan itu nanti hasilnya akan jauh lebih baik ya dibandingkan kalau misalnya ketahuannya terlambat. Karena apa? Karena plastisitas otak itu hanya sampai usia 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun ya kan, maka perbaikannya akan sangat sulit dan kalau bisa akan sangat lambat. Ya, begitu ya Bunda. Memang pemeriksaan untuk deteksi awal harus diikutin dari awal, dari screening perkembangan yang sudah tersedia di buku KIA Pink itu, hingga usia 2 tahun supaya deteksi bisa lebih awal kita ketahui dan bisa segera berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Begitu Bunda Rispartianti. Terima kasih. Kemudian ada dari pertanyaan dari Instagram, Dok, Tanda Cinta. Bagaimana cara yang baik dalam memberi pendampingan bagi anak autis, Dok? Ya, jadi anak autis ini sama seperti anak yang normal. Mereka akan punya ciri khas masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan, Dokter Lupna, bagaimana pendampingannya ini. Kita nanti akan lihat dari anak satu ke anak yang lainnya. Karena anak satu dan anak lainnya walaupun sama-sama autis itu akan sangat berbeda dan bedanya jauh. Gitu. Nah, itulah kemudian yang memang untuk pendampingan ini ya akan nanti bisa kita sarankan kalau memang kita sudah bertemu dengan anaknya atau memeriksa anaknya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang tua ya sesuai dengan kondisi anaknya tersebut. Jadi tidak bisa berlaku secara umum. Ya, harus setiap anak berbeda-beda. Tidak sama rata. Betul. Tergantung kasusnya masing-masing karena autis tipenya juga banyak ya, Dok. Betul sekali. Iya. Baik, beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Desi Herandriani, Dok. Apakah autis pada anak ini bisa karena keturunan? Untuk ibu hamil dengan keluarga yang mempunyai keturunan autis, bagaimana pencegahannya, Dok? Ya, tadi yang seperti sudah kita bahas ya, memang salah satu faktor risikonya adalah keturunan, genetik ya. Tetapi itu belum merupakan penyebab utamanya. Kemudian bagaimana cara kita mencegah, kita juga belum bisa tahu saat ini karena kita juga belum tahu pasti bahwa itu penyebabnya, Dr. Lupna. Ya. Jadi memang untuk jawab pertanyaan yang itu kita saat ini dunia kedokteran belum tahu jawabannya. Iya. Begitu Bunda mungkin bisa membantu menjawab. Kemudian dari Ayah Aldanar Bintang. Halo, Dok. Halo. Kalau anakku pakai tangan kidal itu termasuk gangguan tidak sih, Dok? Ya. Jadi begini, Dr. Lupna, kapan kita mengatakan bahwa sesuatu hal itu merupakan gangguan, itu adalah ketika fungsi dari anak tersebut sudah terganggu. Fungsi apa? Ada berbagai macam kalau pada anak.
fungsi akademiknya, ya sekolahnya terganggu nggak gitu, fungsi sosialnya, ya kalau berteman terganggu nggak gitu, ya. Nah, selama ini tidak ada yang terganggu fungsi-fungsi ini, maka oke-oke aja, nggak ada masalah, begitu. Jadi dan saya rasa kidal ini tidak ada atau sangat sedikit yang mengganggu fungsi-fungsi dari seorang anak, ya. Jadi tidak harus dipaksakan untuk tidak kidal, gitu. Ya kalau memang anaknya dia bawaannya sudah lebih terbiasa kidal, ya saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Dok. Begitu ya, Ayah, semoga menjawab. Kemudian dari Bunda Tara, Dok, apakah ada komunitas untuk orang tua dengan anak autis? Karena sebagai orang tua kami kadang bingung dalam mendampingi anak autis. Kemudian apakah nantinya jika sudah dewasa mereka bisa hidup mandiri tanpa orang tua? Ya, jadi memang komunitas ya dalam anak berkebutuhan khusus ini menjadi sangat penting. Sangat penting sekali. Ya, di dalam komunitas itu nanti para orang tua bisa saling share ya, bisa saling berdiskusi mengenai apa yang terbaik untuk bisa dilakukan terhadap anaknya, begitu ya. Dan komunitas autis ini sudah banyak ya, banyak yang ada di perkota, di perkabupaten, di provinsi. Nanti bisa dicari informasinya, tergantung tempat tinggalnya di mana. Ya. Kemudian apakah nanti bisa hidup mandiri pada saat dewasa? Target kita yaitu target utamanya. Tujuan pengobatan kita ya, Dok ya. Bukan target utama, target pertama. Target pertama dari anak berkebutuhan khusus ya, tidak hanya autisme saja, Dokter Lubna, tetapi juga yang lainnya, itu adalah bagaimana kita bisa mendidik, membina agar anak tersebut bisa hidup mandiri. Itu target yang pertama. Ya. Kemudian target yang kedua ya, bagaimana nanti anak tersebut ya bisa hidup dengan optimal sesuai dengan potensinya. Ya. Jadi tetap punya pekerjaan, tetap punya penghasilan, tetap bisa berkeluarga, itu menjadi target selanjutnya. Ya, begitu Bunda Tara. Untuk pengobatannya sendiri, dokter, untuk anak-anak autis itu apakah ada pengobatan medis khusus atau cukup dengan rehabilitatif saja ya, Dok? Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu kita melakukan pendekatan multidisiplin, Dokter Lubna. Tidak ada satu disiplin ilmu ya yang kemudian dia bisa mengklaim bahwa akan bisa mengatasi autisme ini secara sendirian. Ya. Multidisiplin ini siapa aja? Yang paling utama yang menjadi senternya ini adalah orang tua. Mutlak. Ya. Kita ya selaku tenaga ahli, dalam hal ini dokter spesialis anak, psikolog, ya, kemudian terapis, kemudian guru, ya, kemudian kalau dibutuhkan ada psikiater atau tenaga ahli yang lainnya, ini hanya bersifat sebagai pendukung. Tetapi yang utama ini adalah orang tuanya, ya, yang menjadi inti core-nya ya untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya autis, tetapi semua anak berkebutuhan khusus harus multidisiplin. Gitu. Ya, begitu Bunda ya. Nanti untuk pengobatan selanjutnya bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang merawat. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, dari Instagram sudah ada dari Bunda Mary. Dok, apa yang terjadi kalau anak yang autis tidak mendapat penanganan yang tepat karena ada orang tua yang denial terhadap kondisi anaknya, padahal sudah banyak diberi masukan untuk membawa anaknya ke dokter anak atau psikolog, Dok? Ya, jadi yang kita khawatirkan itu kalau kemudian semakin terlambat, itu kita akan semakin sulit kehilangan, ya, dan gejalanya akan memberat. Begitu. Dan yang kita khawatirkan adalah apa? Betulnya tadi saya sampaikan, dia akan mengganggu fungsi kognitifnya. Pada saat nanti usia, betul. Nah, ketika itu biasanya kita sudah tidak bisa banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki. Kan tujuan kita kan ingin meningkatkan, memperbaiki. Nah, untuk meningkatkan, memperbaiki itu dibutuhkan penanganan secara dini.
penanganan yang terlambat mengakibatkan kita tidak bisa lagi meningkatkan, hanya bisa mempertahankan saja agar tidak lebih buruk. Nah, ini jangan sampai terjadi. Begitu. Berarti kapan ini, Dok, masa waktu emas untuk pengobatan anak-anak autis ini supaya tidak sedini ada mungkin. Ya, kalau dalam autis ini berarti ya 18 bulan harus sudah bisa mulai terdeteksi. Betul. Begitu ya, Ayah Bunda Sobat Muwardi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dokter Hari, dari Pang Pangi. Dok, bagaimana cara memantau dan menstimulasi tumbuh kembang anak yang menderita autis? Ya, jadi untuk pemantauan, stimulasi, dan kalau anak autis ini kita namakan intervensi. Memang pada anak-anak berkebutuhan khusus ini diperlukan tenaga ahli. Tidak cukup hanya orang tua saja untuk melakukan intervensi. Ya, intervensinya ini ya dari dokter spesialis anak dan terapisnya. Gitu. Memang tidak hanya cukup itu saja untuk memantau dan menstimulasi, tapi harus juga dilakukan intervensi secepatnya. Nah, bagaimana nanti pemantauan dan stimulasinya tergantung dari kondisi masing-masing anak. Kondisi awalnya. Betul, ya. Begitu ya, semoga menjawab Bunda, Ayah Bunda. Kemudian kita sudah ada tambahan pertanyaan, Dok, di Facebook. Ada dari belum ya, dari Heni Marianti, Dok, tadi hanya menjawab komentar. Betul, anak ABK berbahasa Inggrisnya bagus gitu. Dokter, lalu untuk pertanyaan berikutnya, rekomendasi dari Dokter Hari sendiri selaku konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Dok, untuk anak-anak yang dengan autisme ini, langkah pengobatan awal atau penanganan awal yang bisa dilakukan orang tua seperti apa ya, Dok? Ya, yang pertama tentunya orang tua harus datang ke dokter spesialis anak ya, untuk kemudian nanti dilakukan screening dan penegakan diagnosis. Nah, dari situ nanti Dokter Lupna kita baru akan bisa tentukan program terapinya, ya. Apakah nanti dia dilatih untuk perbaikan sensori integrasi, ya, yang biasanya diperlukan ya, sensori integrasi, perbaikan atensi, konsentrasi, ya, kemudian juga perilaku atau behavior, ya, ini yang biasanya 3 ini paling sering dibutuhkan oleh anak-anak dengan yang menderita autisme. Ya. Kemudian nanti juga bisa akan kita berikan obat-obatan ya, yang fungsinya adalah untuk mengontrol perilakunya. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan interaksinya. Sehingga anak tersebut nanti akan lebih mudah untuk dilakukan terapi. Gitu. Tapi tentunya ini nanti tergantung kepada kondisi dari masing-masing anak. Gitu. Iya, baik, Dok. Pertanyaan berikutnya ada tambahan di Instagram, Dokter, dari Ayah Ardian Bayu. Dok, sampai kapan perawatan anak autis? Apakah harus minum obat seumur hidup? Ya, ini lagi-lagi kita tidak bisa jawab secara definitif ya, betul, karena tergantung masing-masing anaknya. Kasus ya. Iya, tergantung kasusnya. Jadi obat itu memang diperlukan sampai benar-benar kita bisa mengontrol perilakunya. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan paling berat memang untuk anak autis, gimana cara kita mengkondisikan agar secara perilaku anak tersebut bisa untuk kemudian kita lakukan terapi. Nah, itu yang biasanya dibantu dengan obat-obatan. Iya. Nah, sampai kapannya ya tergantung dari kondisi masing-masing anak. Gitu. Setelah perilakunya lebih bisa diatur, bisa dilakukan intervensi terapi rehabilitasi ya, Dok, ya. Betul. Mungkin begitu ya, Ayah. Semoga bisa menjawab. Dokter, untuk di Muwardi sendiri, ini apakah sudah banyak ya, Dok, untuk kasus autis? Dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus yang lainnya tidak terlalu banyak, Dokter Lupna. Jadi yang tadi saya sampaikan, ya itu kan hanya 1-2%. Untuk gangguan perkembangan sendiri di Rumah Sakit Dr. Muwardi yang paling banyak adalah keterlambatan bicara. Dengan penyebab berbagai macam ya. Ada penyebabnya SID tadi yang sering ditanyakan ya. Kemudian ada penyebabnya kesalahan pola asuh ya, ada penyebabnya dengan gangguan pendengaran dan lain sebagainya ya. Untuk autis sendiri ada, tetapi tidak banyak memang. Ya, memang sangat sedikit begitu. Jadi
Oleh karena itu tadi saya menghimbau sejak awal tadi bahwa autis ini jangan menjadikan atau jangan dijadikan sebagai stigma untuk setiap anak yang mengalami keterlambatan bicara. Ya, mungkin begitu ya, Ayah Bunda Sobat Muardi. Mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi, Dok, mungkin bisa diberikan penutup sebagai simpulan ataupun rekomendasi headline dari materi diskusi kita pada pagi hari ini mengenai autisme pada anak kepada Ayah Bunda Sobat Muardi sekalian. Silakan, Dok. Ya, jadi sekali lagi saya menghimbau kepada setiap ayah bunda yang mempunyai putra-putri yang masih kecil di rumah, ya, buah hatinya, untuk jangan lupa melakukan screening dengan menggunakan buku KIA, ya, baik screening pertumbuhan maupun screening perkembangan. Tujuannya adalah apabila terjadi keterlambatan, apabila terjadi ketidaknormalan, maka akan segera dapat kita ketahui dan segera bisa mencari pertolongan. Sehingga nantinya buah hati dari ayah bunda semua, ya, bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat, ya, agar tidak menggunakan stigmatisasi autisme kepada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Karena tidak semua keterlambatan bicara itu merupakan autisme. Ya. Saran saya bagi ayah bunda yang merasa anaknya ada keterlambatan perkembangan untuk segera datang ke dokter spesialis anak, berkonsultasi, ya, untuk kemudian nanti dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan pada putra-putri ayah bunda semua. Sehingga tidak terjadi kesalahan, ya, dan tidak terjadi keterlambatan yang menyebabkan gangguan-gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi bertambah parah. Itu saja Dr. Lupna, pesan dari saya kepada ayah bunda yang di rumah untuk selalu melakukan screening secara periodik, setiap 3 bulan atau setiap sesuai yang dianjurkan buku KIA. Ya. Terima kasih Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan. Begitu ya ayah bunda. Jadi jangan buru-buru memberikan stigma negatif terhadap anak yang terlambat bicara, karena stigma negatif autisme itu akan berdampak panjang bagi perkembangan anak berikutnya. Segera konsultasikan perkembangan anak Anda ke dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Kami di sini siap melayani di Poli Wijaya Kusuma dan di Poli Pavilion Cendana, ya, Dok. Rumah Sakit Dr. Muardi bersama Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan. Baik, hasil rekaman live streaming hari ini dapat ayah bunda Sobat Muardi lihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi setiap saat. Kemudian untuk acara, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe serta share di akun media sosial ayah bunda sekalian RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube channel. Baik, jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara diskusi kita di Muardi Wae Asah Asuh Asih yang akan tetap diselenggarakan setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya di seluruh akun sosial media RSUD Dr. Muardi. Demikian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan medikal kesehatan. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk ayah bunda Sobat Muardi sekalian. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.